Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Topan. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Dwi Sena. Baiklah, langsung saja. Nomor 1. Menurut Anda, apakah ini masuk dengan organisasi komputer? Organisasi komputer adalah mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem. 2. Jelaskan struktur CPU yang paling kompleks. Struktur detail internal CPU. Unit aritmetik dan logika atau ALU. Status flash, filter, komplementer, aritmatika dan logika boolean. BIOS internal CPU, register, unit kontrol. 3. Sebutkan komponen utama CPU. Komponen utama CPU, Arithmetic and Logic Units atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. 2. Control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. 3. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. 4. CPU interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU atau kontrol dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. 4. Jelaskan cara kerja memori komputer beserta hierarkinya. Cara kerja memori komputer: alamat dari setiap lokasi memori dipresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Belum soal. Hierarki memori atau memori hierarchy. Peningkatan waktu akses atau access time. Memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Peningkatan kapasitas semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitsnya, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. 5. Jelaskan karakteristik sistem memori yang ada pada komputer. Berikut adalah karakteristik yang dimiliki oleh memori. 1. Lokasi memori yang akan berada pada 3 lokasi seperti memori lokal, memori internal, dan memori eksternal. 2. Kapasitas memori yang dimiliki kapasitas register akan dinyatakan ke dalam bit. Pada memori internal akan dilakukan pernyataan ke dalam bentuk byte, dan kapasitas memori eksternal akan dilakukan pernyataan ke dalam byte. 3. Satuan transfer yang dimana akan sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan juga keluar yang berasal dari sebuah modul memori. 4. Metode akses memori yang terbentuk atas 4 macam, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative access. 5. Kinerja memori yang terbentuk dalam 3 buah parameter seperti waktu akses atau check time, waktu peak
atau cycle time, laju pemindahan atau transfer rate. 6. Jelaskan sifat-sifat sel memori yang Anda ketahui. Sifat sel memori. 1. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis atau sedikitnya satu kali. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum.